Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dosen Pendidikan Matematika IP Garut dan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Karena sesi ini akan segera menghadirkan narasumber, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sri Sugiyarti yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Saya sangat antusias karena kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan era digital saat ini, yaitu bagaimana kecerdasan buatan atau AI ini dapat berperan untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya juga memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir di ruang virtual ini, yang luar biasa. Beliau memiliki nama lengkap Lastri Asmara Kurnianingsih. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Matematika dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2017. Saat ini beliau sebagai mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Sekolah Pasca Sarjana IP Garut tahun 2024. Beliau merupakan staf pengajar di SMPN 2 Selawi sejak tahun 2020 dan sampai saat ini. Beliau beralamatkan di Selawi dan memiliki moto, apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Narasumber kita hari ini akan sharing mengenai penerapan AI untuk mendukung pembelajaran numerasi, mempercepat pemahaman konsep matematika, dan menjawab tantangan-tantangan yang ada. Bapak, Ibu, dan hadirin semua yang berbahagia, sebelum memulai, saya ingin menyampaikan beberapa aturan yang akan disampaikan dalam kegiatan webinar ini. Yang pertama, pastikan mikrofon Bapak Ibu dalam keadaan mute selama pemaparan untuk menghindari gangguan. Yang kedua, apabila ingin bertanya, silahkan gunakan fitur chat atau raise hand pada sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk daftar hadir akan kami bagikan di kolom chat setelah sesi pemaparan selesai. Bapak Ibu juga akan dimintai screenshot sebagai bukti mengikuti webinar hari ini. Untuk materi dari narasumber, nanti setelah pemaparan akan kami share juga. Pemaparan dari narasumber ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit, kemudian ada sesi tanya jawab kurang lebih selama 20 menit. Jadi, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pemaparan yang akan dipresentasikan oleh Ibu Lastri. Beliau akan membahas teknologi AI untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Kepada Ibu Lastri, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Nia dan Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Saya sangat senang sekali hari ini di Jumat sore, insya Allah di hari yang berkah ini eh, sudah bergabung ya, yang terhormat Bapak Sundayana dan Ibu Tina sebagai dosen kami serta dosen-dosen dari eh, Pendidikan Matematika S1 IP dan semua peserta webinar hari ini. Saya sangat berbahagia ya. Alhamdulillah eh, hari ini saya akan memaparkan atau sharing ya istilahnya. Di sini saya mau sharing aja ya Bapak Ibu, karena di sini saya juga masih mahasiswa ya, masih menjadi mahasiswa pasca yang baru tingkat 1 dan pastinya ilmu Ibu Bapak di sini pasti lebih tinggi daripada saya. Di sini saya hanya memiliki sedikit ilmu yang akan saya sharing ke Bapak Ibu semuanya, karena saya selalu mengingat pepatah ya bahwa sampaikanlah ilmu walau satu ayat ya. Meskipun di sini apa kemampuan saya, pemahaman saya mungkin tidak sebagus Bapak Ibu audiens semuanya di sini, tapi izinkanlah saya sharing semua yang saya miliki. Ya, sebelumnya saya izin share screen mengenai materi kali ini. Teknologi AI untuk meningkatkan kemampuan numerasi. AI atau artificial intelligence ya. Jadi ini itu lagi gencar-gencarnya ya di kita. AI ini
Jadi hari ini yang akan saya paparkan, yang pertama ini tentang artificial intelligence. Kita akan kupas apa sih itu tuh ya. Barangkali di sini barangkali ada Bapak Ibu yang baru mengenal apa itu AI atau artificial intelligence. Terus nanti kita akan kupas juga mengenai apa sih kemampuan numerasi itu, kemudian tantangan dan strateginya bagaimana. Kemudian di sini ada AI prompt melalui ChatGPT. Kemudian nanti saya akan mempraktikkan step by step membuat media pembelajaran melalui aplikasi Canva ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan khawatir, nanti produk yang kita bikin bersama-sama di sesi virtual ini nanti akan saya sharingkan ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti terakhir ada Q&A ya, kita tanya jawab, diskusi ya, barangkali nanti ada kekurangan dari saya atau ada yang mau dipertanyakan nanti. Ya. Yang pertama, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, jadi Bapak Ibu sebenarnya AI ini sudah ada sejak tahun 1940 ya. Pada saat pertama kali komputer itu diciptakan ya, komputer ini ditemukan. Seiring berkembangnya waktu, AI ini berkembang semakin pesat di tahun atau di abad 20 ini. Ya, seperti yang sudah kita rasakan sekarang. Baru-baru ini mungkin kita merasakannya di tahun lalu bagaimana AI ini sangat wah gitu ya. Bahkan eh, saya sendiri juga awal mengenal juga, oh kok bisa ya gitu, kok bisa ya gitu. Nah, pasti Bapak Ibu semuanya juga bertanya-tanya ya. Jadi ini tuh kecerdasan buatan yang sebenarnya eh, semua orang yang memiliki genggaman di HP ya, kita bisa mencari apapun, hal apapun, bertanya apapun tentang apapun dengan menggunakan AI. Bahkan ya, bahkan kita bisa membuat gambar tanpa kita harus mengedit gambar. Kita bisa membuat video tanpa kita harus mengedit video. Dan bahkan ya, Bapak Ibu, kita itu nggak perlu bikin bahan ajar, terus media-media ajar yang biasanya itu memberatkan administrasi kita di sekolah. Semuanya ini bisa dilakukan oleh AI ini, ya. Hanya saja mungkin di sini kita harus bijak penggunaannya. Nah, di sini AI ini sangat banyak sekali bentuknya saat ini ya. Mungkin ada ChatGPT ya yang lagi marak-maraknya, ada Gemini. Bahkan sekarang AI ini ya dalam bentuk meta sudah masuk di dalam chat WhatsApp, eh, Instagram juga ada di Facebook. Dan bahkan di hampir di seluruh sosial media, AI ini sudah terintegrasi. Jadi ketika kita chattingan dengan teman kita, misalkan bingung eh, apa restoran terdekat di daerah kita apa. Nah, tinggal ditanya aja ke Meta itu langsung dia tahu jawabannya gitu ya. Jadi ini benar-benar luar biasa. Nah, di sini saya punya video ya Bapak Ibu. Video ini saya buat di InVideo. Jadi InVideo ini adalah masih kecerdasan buatan. Jadi saya hanya menuliskan eh, buatkan video tentang bagaimana sih pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena saya pribadi sebagai guru matematika ya di SMP Negeri 2 Selawi. Oh ya, saya belum menyapa. Selamat datang Ibu Bapak, rekan-rekan kerja sehari-hari saya ya yang setiap hari bertemu di SMPN 2 Selawi. Ya, jadi saya pengajar matematika khusus di SMPN 2 Selawi. Jadi di sini saya akan tampilkan ada video yang sudah saya buat, bukan saya buat ya, berarti AI yang buat. Saya hanya memperlihatkan perintah. Ya, bisa disaksikan Ibu Bapak. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir, matematika itu penting nggak sih buat hidup sehari-hari? Jawabannya, penting banget. Serius deh, matematika itu ada di mana-mana loh. Coba deh perhatikan. Dari bangun tidur aja, kita udah pakai matematika. Atur alarm, itu namanya manajemen waktu. Bikin sarapan pakai resep, nah itu pakai takaran dan perbandingan, alias pecahan. Pergi ke pasar atau supermarket juga pakai matematika. Hitung-hitung diskon, banding-bandingin harga.
Itu semua matematika. Naik angkot atau bis, tahu jalan pulang pergi, itu juga pakai logika dan pemetaan, loh. Matematika itu bantu kita buat ambil keputusan yang tepat. Misalnya, saat kita atur uang jajan bulanan, atau rencanakan liburan bareng keluarga, matematika bikin kita bisa pakai uang dengan bijak. Eits, matematika itu bukan cuma soal angka loh, tapi juga tentang memecahkan masalah dan berpikir kritis. Nah, kemampuan ini penting banget buat masa depan, mau kerja apapun. Jadi, kalau besok-besok kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar matematika? Ingat deh, matematika itu kayak pahlawan super yang selalu ada di keseharian kita. Break teruslah belajar, dan gali ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Nah, Bapak Ibu, jadi barusan itu kan video kenapa kita harus belajar matematika ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa ya di rumah. Di sini tuh ada di Google ya. Nanti di search aja, di search eh, in video ya. In video, nanti langsung aja diklik ini yang paling atas in video AI. Nanti diklik try in video AI. Nanti di situ Bapak Ibu bisa menuliskan mau video apa dan seperti apa. Di situ nanti insya Allah akan sesuai kemauan yang kita gitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini numerasi. Jadi sebenarnya ya AI ini tidak hanya meningkatkan kemampuan numerasi, tapi karena di sini kami bergelut tentang penamberan ya matematika, jadi kita fokuskan ke kemampuan numerasi. Jadi kemampuan numerasi itu kan biasanya katanya ya eh, kalau sebagian orang-orang yang belum paham bilangnya ya kemampuan numerasi itu untuk pelajaran matematika saja, padahal itu tidak ya. Jadi kemampuan numerasi ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh para siswa atau para peserta didik sebagai jembatan untuk konsep satu ke konsep yang lainnya. Jadi semua mata pelajaran itu pasti terintegrasi dengan yang namanya kemampuan numerasi. Makanya di sini eh, pengertian secara umum ya, ini saya ambil secara umum bahwa kemampuan numerasi ini kemampuan yang memahami dan menggunakan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ada. kemudian eh, ini ada kata-kata dari seseorang matematikawan, namanya itu Pitagoras. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, eh, oh iya, ternyata benar ya, seperti yang tadi video itu, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan saat sedang berburu, itu kita bisa terlepas dari yang namanya bilangan. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Jadi mungkin di sini kan Bapak Ibu tidak hanya mengajar matematika ya. Ini mata pelajaran secara apa? Secara umum aja di sekolah menengah pertama. Jadi matematika sudah tentu ya, sudah pasti di dalamnya itu eh, terkait dengan namanya numerasi. Kemudian dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia ini kalau di sini kan tertulisnya penggunaan angka dalam teks, ada data statistik, pemahaman kuantitatif ya. Terus ada juga dalam bahasa Indonesia ini teks prosedur atau teks. Jadi di dalamnya itu ada takaran di mana kita itu bergelut dengan angka juga. Kemudian dalam mata pelajaran IPA tentu ya biologi itu misalkan ya di biologi itu ada dulu saya pernah praktik menanam kacang gitu ya. Terus setiap hari kita harus hitung tingginya pakai penggaris apa sentimeter segimana. Kemudian eh, dalam waktunya mengukurnya jam berapa. Nah, itu kan kita mengambil datanya dalam bentuk angka juga ya. Jadi jelas itu adalah numerasi. Kemudian kalau fisika sudah jelas ya. Fisika itu isinya eh, perhitungan-perhitungan ya. Kemudian
Kimia juga kimia, apalagi ya sudah jelas kita membuat reaksi sesuatu sesuai dengan takaran yang jelas. Begitupun dengan IPS ya, IPS itu di dalamnya kan ada geografi ya. Geografi misalkan mengukur ketinggian permukaan tanah dari laut misalnya, terus kayak gempa bumi. Kemudian kalau dalam sosiologi ya ada penghitungan sensus penduduk ya, misalkan kan sekarang di negara kita juga kayak banyak informasi bahwa eh, penduduk di Indonesia yang miskinnya katanya berapa persen, terus yang menengah ke atas itu berapa persen. Nah, itu juga termasuk dalam sosiologi. Kemudian kalau di IPS ada juga ekonomi, ekonomi sudah jelas ya. Di dalamnya itu terdapat numerasi. Ya, kemudian ini yang menarik nih seni budaya ya. Seni budaya ini seakan-akan bahwa yang menghindari matematika itu katanya lari ke seni. Padahal di seni itu eh, terintegrasi dengan yang namanya numerasi. Contohnya, misalkan tari ya, tarian itu kan ada ketukan, ada perhitungannya. Terus kayak kalau penarian yang banyak kan gitu ya, ada polanya, perpindahan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ini dalam seni budaya itu ada seni musik. Ada seni musik yang di dalamnya itu ada chord ya, ada chord yang dimana chordnya itu kan dalam bentuk angka ya. Jadi si kunci-kuncinya kalau kita memainkan alat musik itu disertakan oleh angka-angka. Kemudian PJOK juga tentu ya, misalkan kalau dalam pendidikan olahraga itu ada lomba lari ya, lomba lari misalkan sekian kilometer, misalkan 5 kilometer. Ketika lomba itu kan penentuan pemenangnya itu didasarkan oleh pengukuran waktu ya. Nah, pengukuran waktu itu juga numerasi. Kemudian untuk pendidikan agama ya, khususnya dalam pendidikan agama Islam ya, di dalamnya itu ada yang dinamakan ilmu faraid ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu guru PAI ya, ilmu faraid atau ilmu waris. Kemudian ada juga tentang penghitungan zakat ya. Jadi ini semuanya itu numerasi juga ya. Kemudian kayak kita mendirikan rumah tapi kita nggak tahu ini kiblatnya itu lurus atau miring. Nah, itu kan pakai sudut juga ya. Jadi sudutnya ini ya tentulah ini ada angkanya dan ada numerasinya. Kemudian untuk bahasa Inggris juga itu hampir sama dengan bahasa Indonesia ya, ada eh, teks prosedur ya. Saya pernah melihat-lihat gitu dalam mata pelajaran bahasa Inggris ada teks prosedur sama seperti bahasa Indonesia, hanya saja dalam eh, bahasa Inggris dan pengukurannya atau takarannya itu juga dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk prakarya juga sama. Ada perhitungan bahan dalam produksi, analisis biaya ya dan lain sebagainya. Jadi ya Bapak Ibu intinya kesimpulannya bahwa seluruh mata pelajaran mungkin di sini ada yang mengajar di SMK ya, misalkan produktif dan lain-lain itu semuanya akan selalu terintegrasi dengan yang namanya kemampuan numerasi. Hmm. Nah, jadi kemampuan numerasi itu di dalamnya harus kita tingkatkan, yang dimana siswa itu harus memahami apa itu bilangan. Ya. Memang sih ini sekilas sepertinya harus diajarkan oleh guru matematika ya, tapi tidak ada salahnya kalau misalkan kita ya guru misalkan selain guru matematika menerangkan tentang numerasi. Jadi bilangannya itu dipahamkan gitu ke siswa. Kemudian operasi matematika dasar. Nah, ini sudah jelas. Matematika dasar itu sedasar-dasarnya matematika itu kan hanya 4 konsep. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selebihnya itu kan hanya pengembangan. Nah, itulah yang bisa eh, Bapak Ibu terapkan di kelasnya. Ya, kemudian kemampuan numerasi ini juga merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi kalau seorang siswa atau seseorang yang memiliki kemampuan numerasi itu akan pandai dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian kemampuan numerasi juga merupakan alat bantu. Ya, seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa kemampuan numerasi ini adalah jembatan. Ya, jembatan itu kan alat bantu ya. Jembatan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya gitu. Kemudian eh, kenapa sih kemampuan numerasi itu penting ya? Biasanya ini anak-anak saya ya di kelas itu nanya, Ibu kenapa harus belajar ini sih? Kenapa kita harus belajar itulah gitu ya?
Jadi apalagi kan sekarang kita lagi gencar-gencarnya ya di mana-mana membahas tentang deep learning. Jadi deep learning seperti apa gitu. Nah, mungkin ini salah satunya kita bisa terapkan ya Bapak Ibu di deep learning itu. Yang pertama itu life skills ya. Jadi life skills itu merupakan kemampuan dasar seseorang untuk eh, survive dalam kehidupannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengajarkan numerasi ya, itu nanti kelak itu sudah tidak ada lagi misalkan pengusaha yang memakai kalkulator saat menghitung apa belanjaan dari konsumen. Ya, ini salah satu life skills ya. Kemudian prestasi akademik ya. Prestasi akademik ini kenapa disebut bagian yang penting? Karena gini ya, Bapak Ibu, dulu ketika saya masih honorer ya di Bandung di di SDIT itu kan suka ada eh, tes psikotes ya di dalamnya itu ada IQ, IQ, SQ ya tentunya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Nah, ketika saya ngobrol dengan psikolognya, saya bertanya gitu, apa sih tipsnya gitu supaya anak itu IQ-nya besar kata. Nah, kata psikolog itu katanya "Eh, ibu tinggal ajarkan aja katanya perhitungan-perhitungan, number-number, pasti itu IQ-nya tinggi. Jadi intinya ketika seseorang memiliki kemampuan numerasi yang tinggi, maka IQ-nya itu pasti tinggi gitu. Kemudian eh, kemampuan numerasi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ya, seseorang yang memiliki kemampuan numerasi yang baik itu tidak akan semena-mena untuk mengambil keputusan. Itu intinya. Kemudian ini nih yang paling penting adalah kesiapan karir. Kenapa disebut kesiapan karir ya? Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pernah seperti saya ya menjalani tes CPNS. Tes CPNS itu ada tiga komponen, ada TKP, ada TIU, dan ada TWK ya. Dan biasanya eh, banyak sekali Bapak Ibu yang eh, nilainya itu kurang di TIU. TIU itu kan tes intelijensia umum, yang di mana di dalamnya itu 85% soal-soalnya berisi tentang numerasi. Ya, ada deret, ada perhitungan pecahan, persen, dan sebagainya lah. Pokoknya bilangan-bilangan. Sehingga ketika ada yang mau tes, itu agak berat katanya di TIU-nya. Ini membuktikan bahwa kemampuan numerasi di Indonesia itu cukup rendah. Ya. Nah, kemudian ketika eh, seseorang mau bekerja, ya, ini pengalaman saudara-saudara saya, ketika seseorang mau mendaftarkan kerja dimanapun itu pasti selalu ada soal numbernya atau kita bilang saja soal matematikanya. Nah, yang biasanya itu adalah matematika dasar. Matematika dasar tapi masih dianggap sulit oleh seseorang-seseorang itu. Nah, jadi kenapa sih kita penting? Karena ini untuk kesiapan karir ya, supaya anak-anak ibu bapak di sekolah itu siap untuk berkarir di mana dia memiliki kemampuan dasar, yaitu kemampuan numerasi. Nah, kemudian ini tantangannya. Tantangannya itu ada tiga ya kalau menurut saya di sini. Tantangannya ya eh, matematika ini masih dianggap sulit, masih dianggap minat belajarnya rendah. Ya, kemudian matematika ini merupakan mata pelajaran yang sangat dihindari ya. Ketika saya pertama kali mengajar di SMP Negeri 2 Selawi, saya bertanya, siapa di sini yang menyukai pelajaran matematika? Itu yang ngajung hanya dua orang, Bapak Ibu. Jadi saya teh agak malu, kenapa ya kok ternyata gitu ya. Ternyata bukan hanya di kami saja, ternyata hampir di semua sekolah matematika itu banyak dihindari oleh anak-anak. Nah, ini tantangannya. Ini tantangan khusus ya bagi guru matematika. Nah, tapi untuk guru selain matematika juga ini harus ditanamkan ya bahwa matematika itu tidak sulit loh kalau belajar gitu. Kemudian tantangan yang kedua adalah kemampuan siswa. Nah, kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya. Makanya kemarin gencar-gencarnya pembelajaran diferensial, ya, diferensiasi, yang dimana kemampuan siswa itu katanya berbeda-beda, sehingga treatment kita itu harus berbeda-beda ya. Ini jelas tantangan besar kita.
Kemampuan siswa ini berbeda-beda sehingga ketika kita mengajarkan numerasi itu pasti harus menggunakan treatment yang berbeda-beda juga. Ada yang sudah pintar, ada yang butuh waktu, ada yang benar-benar harus didorong. Ya, kemudian yang ketiga ini sumber daya. Sumber daya itu siapa sih? Ya kita ya. Jadi kita salah satunya sumber daya, kita harus memiliki ilmu yang matang ya untuk kita dapat mengajarkan numerasi dalam setiap mata pelajaran yang kita ampu. Kita harus pandai-pandai membuat pembelajaran yang terintegrasi dengan numerasi itu menarik untuk siswa ya. Jadi selain selain sumber daya itu selain kita, tapi di dalamnya juga ada faktor lainnya ya. Misalkan teknologinya atau kesiapan siswanya dan lain sebagainya. Tapi kita fokuskan ke diri kita ya. Kita itu harus menjadi seorang guru yang benar-benar kreatif agar tantangan yang besar ini kita harus meningkatkan kemampuan numerasi ini bisa sedikit-sedikit kita tingkatkan dan kita kembangkan. Nah, ini strateginya. Strateginya ini udah jelas ya, kita harus menggunakan teknologi sebijak mungkin ya. Mungkin di sini contohnya di sekolah saya ya di SNPN 2 Selaawi ini kan agak jauh gitu ya, agak di perhutanan karena di perbatasan Garut Sumedang. Jadi untuk WiFi aja kita susah ya Bapak Ibu. Tapi kita bersikeras gitu, bersikeras ingin menggunakan teknologi dalam setiap pembelajaran. Sampai setiap lab ya kita rebutan lab, rebutan infokus. Itu karena apa? Itu karena bukti bahwa kita ingin menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pembelajaran kita. Ya, apalagi mungkin Bapak Ibu yang sudah di perkotaan, yang sudah memiliki fasilitas yang memadai. Yang kemudian yang kedua, fun learning. Ya, berarti di dalamnya itu harus ada pembelajaran yang menyenangkan. Berteknologi juga menyenangkan. Nah, menyenangkan karena sekarang itu motivasi belajar anak-anak itu dinilai ya di mana-mana dinilai rendah. Minat belajarnya itu rendah. Ya, kemudian penguatan konsep dasar. Ini sudah jelas ya. Jadi setiap konsep dasar tentang numerasi ya dalam setiap mata pelajaran, khususnya dalam matematika itu harus dikuatkan. Karena kan sekarang lagi viral ya, lagi banyak viral anak SMA tidak bisa bagi kurung ya, tidak bisa mengkalikan, bahkan tidak hafal perkalian 1 sampai 9. Ya. Ini tugas siapa sih? Ini tugas kita ya Bapak Ibu untuk menguatkan konsep dasar. Kemudian membutuhkannya alat peraga. Ya, alat peraga ini sebenarnya tidak harus mahal-mahal, tidak harus bagus-bagus ya. Yang penting ini masuk masuk ke dalam materi yang kita ajarkan ya, terutama dalam kemampuan numerasi. Kemudian ada permainan interaktif. Nah, permainan interaktif ini biasanya paling senang ini anak-anak saya di SMPN 2 Selawi. Kalau ada permainan, wah semangat. Mereka semangat interaktif ya. Ada permainan misalkan kayak ada ranking 1 atau cerdas cermat yang pemilihan soal dan jawabannya itu ada di layar. Itu mereka sangat sangat senang sekali. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa lebih kreatif daripada saya ya. Kemudian teknologi pembelajaran. Nah, ini yang akan kita kupas tuntas itu adalah teknologi pembelajaran ya. Nah, ini adalah teknologi pembelajaran yang saya maksud ya. Jadi Canva ini sekarang itu sedang naik daun ya Bapak Ibu. Hampir seluruh pendidik yang berkecimpung dengan dunia keilmuan ini menggunakan Canva. Kenapa? Kalau dulu kita harus menggunakan PowerPoint ya untuk membuat desain, dibagus-bagusin gimana biar bagus. Nah, di Canva itu sudah ada ya Bapak Ibu, sudah tersedia. Kita tinggal pakai, tinggal ganti judul, tinggal ganti warna. Bahkan kalau kita mau menambahkan elemen itu gampang. Sehingga di sini Canva itu juga merupakan salah satu ya, sebenarnya bukan satu-satunya ya Bapak Ibu. Canva ini merupakan salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan numerasi. Ya, bisa berperan sebagai lembar kerja atau worksheet, juga bisa berperan sebagai narasi dan cerita. Ya, jadi kita bisa membuat apapun di dalam Canva tentang media pembelajaran, terutama untuk numerasi. Ya, itu untuk Canva.